Spirulina dan astaxanthin adalah dua senyawa alami yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan ikan, termasuk ikan cana. Kedua senyawa ini memiliki sifat antioksidan yang kuat, yang dapat membantu melindungi ikan dari kerusakan sel dan penyakit. Bahkan banyak yang menyebutkan jika spirulina dapat memberikan efek batik pada sirip cana maru. Benarkah demikian? Sebelum mengulas lebih jauh tentang manfaat, dosis, aturan pakai dan efeknya bagi ikan, terlebih dahulu kita akan berkenalan secara singkat dengan kedua senyawa ini. Spirulina adalah ganggang biru hijau yang telah dikonsumsi manusia selama ribuan tahun. Spirulina kaya akan nutrisi termasuk protein, vitamin, mineral, dan antioksidan. Spirulina juga merupakan sumber asam lemak omega-3 yang baik. Spirulina memiliki banyak manfaat untuk ikan cana, antara lain meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ikan. Spirulina yang kaya akan protein, yang merupakan nutrisi penting untuk pertumbuhan dan perkembangan ikan. Penelitian menyatakan jika pakan dengan spirulina memberi efek tingkat kelangsungan hidup ikan yang lebih tinggi, dan tingkat konversi pakan yang lebih baik. Spirulina juga mengandung antioksidan yang dapat membantu melindungi ikan dari kerusakan sel dan penyakit. Peningkatan kekebalan tubuh ikan dengan spirulina dapat terlihat dari beberapa indikator, antara lain tingkat infeksi yang lebih rendah dan tingkat pemulihan yang lebih cepat dari penyakit. Spirulina teruji dapat membantu meningkatkan level kecerahan pada warna ikan. Peningkatan warna dan kecerahan ikan cana dengan spirulina dapat terlihat dari beberapa indikator hasil pengujian kepada berbagai jenis ikan hias. Spirulina teruji dapat membuat warna ikan menjadi lebih cerah, warna lebih hidup dan lebih merata. Sementara astaxanthin adalah karotenoid yang memberikan warna merah pada beberapa organisme hidup. Astaxanthin sebagai sumber makanan banyak terdapat pada pakan seperti udang, kepiting, dan salmon. Astaxanthin juga merupakan antioksidan yang sangat kuat. Astaxanthin adalah pigmen karotenoid yang paling kuat, dan terbukti dapat membantu meningkatkan warna pada berbagai jenis ikan dan biota air, terutama organisme air atau ikan dengan warna merah, kuning dan oranye. Selain itu, astaxanthin dapat membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ikan dengan meningkatkan produksi oksigen dan metabolisme sel. Jika begitu, apa manfaat spirulina bagi ikan seperti cana? Benarkah spirulina dapat memunculkan corak batik pada sirip cana maru? Banyak para kiper yang mengklaim dari pengalaman mereka jika spirulina dapat memicu timbulnya corak batik pada sirip cana maru. Hal ini mungkin didasari pada corak batik yang berwarna biru putih yang berkilau. Spirulina sendiri mengandung pigmen picocyanin, yaitu pigmen biru kehijauan, di mana ternyata spirulina banyak dimanfaatkan untuk pembuatan pelet yang memberikan warna biru pada ikan hias. Dalam jurnal berjudul, Komposisi Kimia dan Kandungan Pigmen Spirulina fusiformis pada umur panen yang berbeda dalam media pupuk, dinyatakan jika kandungan picocyanin spirulina dapat mencapai 4,68 hingga 5,5%. Namun hingga saat ini tentu saja tidak ada bukti empiris yang menunjukkan jika spirulina memiliki efek terhadap munculnya corak batik pada sirip cana maru. Corak batik sendiri hingga saat ini masih menjadi perdebatan dari para kiper. Banyak yang meyakini jika corak batik hanya muncul dari pewarisan genetik, sementara kiper lain meyakini jika corak batik dapat dimunculkan dari proses treatment. Yang jelas, bila Anda memiliki cana yang memiliki warna biru seperti cana auranti, cana andrao, cana pulcra, cana sewarti dan lain sebagainya, tak ada salahnya jika Anda menambahkan bubuk spirulina ke dalam media pakannya. Sebagai percobaan, Anda dapat menambahkan spirulina dengan dosis sekitar 2 hingga 5% pada bahan pakannya. Gunakan selama 3 bulan dan cek perbedaannya. Banyak pula yang menanyakan, apakah ikan karnivora cocok diberi pakan spirulina yang merupakan tumbuhan? Tentu saja ini pemahaman yang salah. Spirulina bukanlah tanaman. Spirulina diklasifikasikan sebagai organisme golongan kingdom Monera, bukan kingdom Plantae seperti tumbuhan pada umumnya. Dalam 100 gram spirulina sendiri terdapat lemak sebesar 8 gram, karbohidrat 24 gram, protein 57 gram, serat 3,6 gram, sejumlah asam amino esensial dan non-esensial, asam gamma linoleat tingkat tinggi, serta sejumlah vitamin dan mineral lainnya.
Spirulina sudah banyak diaplikasikan sebagai zat aditif untuk berbagai jenis ikan di dunia. Jika ingin tahu lebih banyak tentang spirulina, Anda dapat melihat video yang ini. Untuk efek astaxanthin pada Channa Maru, sudah kita bahas di banyak video. Singkatnya, senyawa ini digunakan untuk menaikkan warna pada berbagai jenis ikan hias. Tepatnya warna kuning, oranye hingga merah. Astaxanthin juga merupakan antioksidan super yang baik untuk menjaga kekebalan tubuh ikan. Lantas, benarkah spirulina juga dapat menyebabkan alergi pada ikan yang memakannya? Beberapa sumber memang menyatakan jika spirulina yang dimakan oleh ikan, juga bisa menyebabkan alergi pada ikan tersebut. Hal ini karena spirulina mengandung protein yang mirip dengan protein yang dapat memicu reaksi alergi pada ikan. Reaksi alergi terhadap spirulina pada ikan dapat berupa gatal-gatal, ruam, bengkak, dan gangguan pencernaan. Ikan yang memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti penyakit ginjal, lebih berisiko mengalami alergi. Namun, perlu dicatat bahwa penelitian tentang alergi spirulina pada ikan masih terbatas. Masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah spirulina benar-benar dapat menyebabkan alergi pada ikan. Jadi, amati reaksi ikan Channa Anda jika Anda memberikan spirulina atau astaxanthin secara terpisah. Jika ikan Anda menunjukkan tanda-tanda alergi, segera hentikan pemberian spirulina atau astaxanthin. Spirulina dan astaxanthin dapat diberikan kepada ikan Channa setiap hari. Spirulina dapat diberikan dengan kisaran 2 hingga 5% dari bobot pakan. Sementara astaxanthin dapat diberikan dengan porsi 200 hingga 300 ppm. Secara umum, spirulina bersifat mencerahkan sisik dan tidak dapat mengendapkan pigmen warna. Sementara astaxanthin merupakan sumber pigmen yang dapat diendapkan dalam kulit ikan. Pada praktiknya, spirulina dapat Anda berikan pada Channa Maru semenjak berukuran baby. Sementara astaxanthin dapat diberikan menjelang Channa Maru berusia dewasa di atas 1 atau 1,5 tahun. Untuk pengaplikasiannya, kita sudah pernah membahasnya di banyak video. Secara umum, spirulina dan astaxanthin dapat digunakan pada berbagai jenis ikan Channa. Namun, banyak hal-hal yang perlu diperhatikan jika kita memanfaatkan spirulina dan astaxanthin sebagai zat aditif dalam pakan ikan Channa. Spirulina dan astaxanthin dapat bermanfaat bagi semua jenis ikan Channa, tetapi ada beberapa jenis ikan Channa yang lebih responsif terhadap salah satu zat aditif ini daripada yang lain. Sebagai contoh, ikan Channa dengan dasar warna biru seperti Andrao, Stewarti ataupun Auranti lebih responsif terhadap spirulina, sedangkan ikan Channa dengan dasar warna kuning atau merah seperti Channa Maru, mungkin lebih responsif terhadap astaxanthin.